pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai stack atau tumpukan. Yang pertama itu definisi dari stack atau tumpukan. Stack atau tumpukan adalah suatu struktur data yang seolah-olah terlihat seperti data yang tersusun secara menumpuk, di mana ada data yang terletak di atas data yang lainnya. Jadi, jika suatu data akan dimasukkan ke dalam suatu box yang pertama akan menjadi yang terakhir untuk diambil, maka struktur data ini menganut kaidah yang bersifat LIFO atau last in first out, yang berarti data yang masuk terakhir akan keluar pertama. Operasi pada stack itu ada beberapa. Yang pertama is full, yang mengecek apakah stack sudah penuh. Is empty, mengecek apakah stack sudah kosong. Push, menambah data pada stack. Pop, mengambil data pada stack. Clear, digunakan untuk mengosongkan stack. Print, digunakan untuk mencetak stack. Selanjutnya, ilustrasi dari stack atau tumpukan. Dari gambar ini kita bisa mengatakan bahwa kotak B itu berada di atas kotak A dan ada di bawah kotak C. Gambar ini menunjukkan bahwa dalam tumpukan kita hanya bisa menambah atau mengambil sebuah kotak lewat satu ujung, yaitu ujung bagian atas. Selanjutnya, ilustrasi dari push and pop. Gambar di bawah hanya menunjukkan bahwa dalam tumpukan hanya bisa menambah atau mengambil sebuah kotak lewat satu ujung, yaitu ujung bagian atas, yang dimana push itu berfungsi untuk menambah kotak, sedangkan pop menambah kotak atau menambah stack, sedangkan pop itu berfungsi untuk mengambil atau mengurangi stack. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai queue, di mana secara harfiah queue dapat diartikan sebagai antrian. Antrian merupakan kumpulan data dengan penambahan data hanya melalui satu sisi, yaitu belakang atau tail, dan penghapusan data hanya melalui sisi depan atau head. Berbeda dengan stack yang bersifat LIFO, maka queue bersifat FIFO atau first in first out, yaitu data yang pertama masuk akan keluar terlebih dahulu, sedangkan data yang terakhir masuk akan keluar yang terakhir. Itu adalah gambaran struktur data queue. Elemen yang pertama kali masuk dalam queue disebut elemen depan atau front atau head of queue, sedangkan elemen yang terakhir kali masuk ke queue disebut elemen belakang. Perbedaan antara stack and queue terdapat pada aturan penambahan dan penghapusan elemen. Pada stack, operasi penambahan dan penghapusan elemen dilakukan di satu ujung elemen yang terakhir kali dimasukkan akan berada paling dekat dengan ujung atau dianggap paling atas, sehingga pada operasi penghapusan elemen teratas akan dihapus paling awal. Sifat demikian dikenal dengan LIFO. Pada queue, operasi tersebut dilakukan di tempat yang berbeda. Penambahan elemen selalu dilakukan melalui salah satu ujung, menempati posisi di belakang elemen-elemen yang sudah masuk sebelumnya. Operasi-operasi standar pada queue adalah: yang pertama, membuat queue atau inisialisasi; yang kedua, mengecek apakah queue penuh; yang ketiga, mengecek apakah queue kosong; yang keempat, memasukkan elemen ke dalam queue atau in queue atau insert queue; yang kelima, menghapus elemen queue. Selanjutnya yaitu materi DQ. DQ adalah antrian di mana elemennya bisa masuk dan keluar lewat dua ujungnya, berbeda dengan queue yang hanya bisa masuk lewat ujung belakang dan keluar lewat ujung depan. Biasanya DQ disajikan dengan menggunakan double linked list yang memiliki dua buah pointer yang menunjuk ke posisi sebelumnya dan sesudahnya. Gambar dari DQ. DQ juga mempunyai dua jenis variasi, yaitu yang pertama DQ input terbatas, yaitu suatu DQ yang membatasi pemasukan elemen hanya pada satu ujung dari list, sementara penghapusan elemen boleh dilakukan pada kedua ujung list. Yang kedua, DQ output terbatas merupakan kebalikan dari DQ input terbatas, yaitu satu DQ yang membatasi penghapusan elemen hanya pada satu ujung dari list, sementara
Pemasukan elemen boleh dilakukan pada terus kita run. Yang muncul yang pertama itu ada pilihan, ada the new element. Kita masukkan 1, terus kita masukkan angkanya. Setelah itu untuk melihat elemen yang sudah dimasukkan, yaitu kita memilih angka 3, yaitu display elements, yaitu akan muncul nilai-nilai atau angka-angka yang sudah diinput tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya kita memilih 2 untuk menghapus elemen yang sudah dimasukkan tadi. Ya, di situ telah dihapus angka-angka yang sudah dimasukkan tadi. Untuk menambahkan elemen yang baru, kita memilih nomor 1. Lalu kita menambahkan lagi angka seperti yang tadi. Setelah itu untuk menghapusnya kita memilih nomor 2. Itulah tadi penjelasan mengenai Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program nomor 2. Yang pertama itu struct manusia. Di sini manusia sebagai variabel, integer untuk menampung integer umur, dan char untuk menampung char manusia. Selanjutnya hit adalah pointer yang menyimpan alamat data pertama, sedangkan tail adalah pointer yang menyimpan alamat data terakhir. Yang current adalah pointer yang digunakan sebagai temporary variable. Selanjutnya yaitu ini untuk memasukkan sebagai temporary variable manusia. Selanjutnya itu baiklah, di sini saya akan mencoba merunnya. Di sini yang muncul itu adalah Ramdhani, nama Ramdhani dengan umur 24, Feby dengan umur 19 tahun. Karena double linked list. DQ itu kepemilikan dari fungsi enqueue. DQ digunakan untuk mengambil data yang sudah masuk di urutan pertama, sehingga kita tinggal membaca data yang ada di posisi hit. Nah, fungsi dari hit itulah fungsi tadi dari hit. Sebelumnya kita harus mengecek terlebih dahulu apakah queue kosong atau tidak. Selanjutnya void the queue. Ini untuk memasukkan data dari depan. Selanjutnya insert read, ini memasukkan data dari belakang. Ini fit the queue delete from untuk menghapus dari bagian depan. Selanjutnya ini void the queue untuk menghapus delete rear, untuk menghapus dari bagian belakang. Selanjutnya kita run. Dan hasilnya seperti ini. Karena tadi pas di program ini sudah ditentukan, nilainya sudah ditentukan dari sejak awal dari program.